Selamat datang di X-Tech Review dan ini adalah HP Victus 15 keluaran tahun 2023 dengan spesifikasi GPU di RTX 3050 dan CPU i5 generasi ke-12. Jadi ini adalah merupakan laptop gaming tipe bawahnya dari Omen yang memiliki body yang sangat elegan dan tidak agresif. Dan ini merupakan laptop yang dapat berkompetisi di saingannya Asus TUF, Acer Nitro, dan Lenovo LOQ. Jadi ini adalah laptop di kelasnya mereka ya, tapi ini merupakan keluaran tahun 2023. Jadi di video kali ini akan kita bahas apakah laptop ini masih layak untuk dibeli bekas di tahun 2025 dengan harga bekasnya di kisaran 8 jutaan tergantung kondisi dan unitnya. Oke, jadi ini laptopnya barusan aku buntingkan. Oke, jadi hal yang pertama adalah bodinya. Jadi laptop ini memiliki body yang desainnya cukup elegan, bezel sedikit tebal di atas bawah dan kanan kirinya tipis. Memiliki speaker yang nembak ke atas ya sepertinya. Ya, ini speakernya nembak ke atas, kalau kita lihat di bawah nggak ada. Oh ya, benar. Ini speakernya nembak ke atas. Biasanya laptop yang speakernya nembak ke atas suaranya oke-oke sih. Tapi kalau kita ngeliat laptop gaming budget belum ada sih speaker yang enak kecuali Asus TUF. Oke, jadi dia memiliki keyboard yang tidak terkesan gaming sih. Ini menurutku desainnya cocok banget buat corporate, nggak perlu gaming pun cocok. Dia memiliki stiker yang di sebelah kanan, biasanya di sebelah kiri. Ini taruhnya di kanan. Ini cakep banget memang bodinya. Trackpadnya lumayan gede, center to body. Dia ngikuti ini ya, keyboard utamanya. Kalau di bagian numpadnya dia nggak center, jadi dia centernya tuh keyboard utamanya. Itu di sini kita ada logo V yang melambangkan Victus. Di sini ada barcode untuk ngecek laptopnya dan ini adalah stiker-stiker laptopnya. Dan di belakang laptop ini memiliki desain intake yang jujur aku suka banget sih. Ini salah satu laptop yang intake-nya itu kayak keren banget nih kalau kalian lihat. Wih, cakep banget coy. Intake-nya itu kayak intake-nya pesawat, ini bener-bener rapi dari ujung ke ujung. Gila banget. Nah, itu dia memiliki desain bodi belakang yang elegan banget ya. Dia ada tulisan V besar. Orang lain pasti bakal tahu kalau ini adalah Victus. Nah, itu di sini ada tulisan Victusnya di sini dan bodinya dia pakai plastik, tapi ya plastik standar laptop sih. Nggak bilang plastik murah, nggak plastik mahal, nggak. Kalau plastik mahal ini nih. Nah, ini aluminium sih. Oke, jadi ini rasanya plastiknya solid banget. Ya khas HP lah. Dibanding HP Pavilion, ini merupakan upgrade yang mantap karena Victus ini sepertinya dia itu merupakan penerusnya HP Pavilion Gaming yang warna hijau tuh. Norak banget keyboardnya jujur. Dan kalau Victus ini dia pakai keyboard yang standar, nggak gaming, dia warnanya putih aja. Dia ada 3 level ya kecerahannya. Oke, mungkin itu aja di pembahasan bodinya laptop ini. Oke, jadi untuk spesifikasi utama dari laptop ini menggunakan CPU di Intel Core i5 generasi ke-12 yaitu i5 12450H dengan 6 core 12 thread. Dan dia memiliki GPU di Nvidia RTX 3050, yaitu dimana dia merupakan VGA RTX yang cukup umum dipakai laptop gaming walaupun keluaran tahun 2021, 22, 23, 24, 25. Cuma rata-rata yang 25 ini dia udah pakai yang RTX yang 6GB ya. Karena dia yang 2023 dia masih pakai RTX 3050 yang 4GB. Oke, dan laptop ini RAM-nya masih di DDR4 ya. Dia pakai DDR4 3200 mHz, dimana itu merupakan speed paling tinggi di RAM DDR4 dan konfigurasinya sudah mantap sih, nggak perlu upgrade. Dia sudah dual channel 16GB. Storage-nya sudah of course semua laptop gaming NVMe SSD 512GB. Oke, jadi sekarang kita lagi benchmark dengan game RDR2 di HP Victus ini. Jadi kita ngeran preset max ya, rata kanan di preset grafik mentok, pokoknya full mentok. Dia bisa dapat stabil di 50 sampai 55 fps ya kalau dilihat tadi.
Jadi HP Victus ini dengan konfigurasi RTX 3050 dan i5 Gen 12 bisa dapat setting mentok ya, stabil di 60 sampai 50 fps tergantung map ya. Kalau di indoor mungkin fps-nya bisa tinggi sih. Tapi pas keluar dia bakal drop ke 50-an. Ini rame ya, banyak orang, kita di kota juga. Ini grafiknya mantap sih kan. Untuk area yang banyak shadow dia sempat drop ke 3940. Oke. Oke, jadi resultnya yang kita bisa dapetin, kita dapat FPS terendah di 30 FPS dan FPS tertinggi di 82 dan rata-rata FPS ada di 50 FPS. Ini merupakan chart yang sangat bagus ya. Untuk konektivitas dari laptop ini dia menggunakan Wi-Fi 6 di mana itu standar. Kalau yang 2025 ini laptop high-end-nya udah pakai Wi-Fi 7 ya, kayak ROG, Legion, MSI Titan Raider. Itu udah pakai Wi-Fi 7. Cuman kalau yang entry biasanya masih pakai Wi-Fi 6 ya. Habis itu dia pakai Bluetooth 5.2 ya standar sih. Kalau yang sekarang nggak salah ada Bluetooth 5.4 itu 5.4 itu speednya kayaknya bisa delaynya lebih minim lagi sih. Cuma perangkat-perangkat rata-rata masih pakai Wi-Fi 5.1 ya. Kalau kalian beli perangkat-perangkat Bluetooth yang harganya masih cheap biasanya segitu sih. Jadi untuk pengalaman pemakaian laptop ini sangat ngebut ya, karena i5 Gen 12 ini memang sangat oke. Karena laptop zaman sekarang pun yang masih baru-baru, kalau yang kalian lihat i3 Gen 13, i3 Gen 14 masih kencengan i5 Gen 12 ya, karena dia sudah seri H dan high speed. Memang baterainya jadinya boros karena dia seri H ya. Dan jujur HP Victus ini baterainya agak boros sih menurutku. Jadi ya sebanding ya, jadi kita harus kemana-mana bawa charger sih. Dan kalau kita bahas tentang charger, ini chargernya gede banget, ini kayak batu bata nih. Ukurannya segini, dia lebih besar daripada chargernya Asus TUF ya. Dia chargernya 200 watt tapi gede banget. Nggak terlalu solid sih, walaupun charger ori ya, dia nggak terlalu solid sih. Kalau dikecilin dikit kayaknya bisa deh, cuma ya udah discontinue. Ini di sini bisa lihat 200 watt. Ini power delivery-nya 200 watt. Dia pakai colokan pin yang besar. Ini pin besar nih. Ini ada 3 pin besar. Jadi dia agak makan daya yang cukup buas. Yang wajar sih, RTX 3050 biasanya minta disandingin dengan power 200 watt. Dan untuk layar, laptop ini memiliki layar di FHD. Laptop normal, semua laptop pakai FHD. Dan memiliki panel IPS dengan sRGB standar sih, ya sekitar 70%-an, NTSC di 45%. Warnanya cukup oke ya, ini terang sekitar 300-400 nit ya. Cuma kalau udah use kayak gini, use dia biasanya layarnya udah nggak seterang pas baru. Dan ini layarnya memang warnanya cukup enak banget ya, dia saturasi warna birunya ini rapi banget. Ini kalau kalian bandingin di belakang, ini ada monitor yang 100% sRGB. Ini birunya ya memang pekatan ini sih, tapi kalau ngelihat ini masih cakep banget sih buat dipandang. Dan kalau misalnya kalian video editor atau job desk kalian, sebaiknya tambah monitor eksternal yang sRGB-nya tinggi sih, karena kalau kalian butuh keakurasi warna yang 100%, memang ini panel yang nggak support di 100% sRGB. Ini cocok buat gaming karena dia panelnya sudah 144 Hz. Dan untuk fitur yang paling aku suka dari HP Victus ini, dia seperti laptop kakaknya ya, HP Omen. Dia memiliki Omen Gaming Hub yang dimana kalau kita mencet ini, dia harusnya langsung keluar. Wait, tidak keluar. Ya sepertinya drivernya belum terinstall. Oh, sudah terinstall guys. Jadi ini dia udah keluar nih. Ini Omen Gaming Hub. Di sini kita bisa nyetel performanya ya. Kita mau ngatur kipasnya, biasanya kita mau ngerti suhunya laptop ini gimana, itu tahu. Dan yang paling aku suka dari HP, dia itu punya yang namanya HP Center ya. Ya, HP Support Assistant. Jadi di sini kalian bisa ngeliat health-nya laptop kalian, baterainya kondisinya gimana. Tapi untuk laptop ini udah aku cek sih, baterainya di weak ya. Entah kenapa umurnya baru 2 tahun tapi udah weak aja baterainya jir.
parah sih. Untuk lainnya normal semua ya. Suhu idle-nya normal, adem, ya wajar, umurnya masih baru. Dia kipasnya 2, tapi kipasnya dijadiin 1 di sebelah sini. Ini dibikin 1, jadi kipasnya 2 bulat di sini. Itu coolingnya kurang oke sih. Kalau misalnya lebih enak lagi yang kayak gini. Ada 2, biasanya itu HP Victus sama Lenovo Legion ya. Dia 2. Kalau Acer Nitro ingatku yang V15 dia kipasnya juga di sini. Biasanya kalau kipasnya kayak gini ada 2 itu penanganan suhunya kurang sih, karena heat pipe-nya kan dempet-dempet jadinya. Tapi karena laptop ini umurnya masih muda dan sepertinya belum pernah ganti thermal paste, suhu idle-nya sangat dingin ya. Ini bisa dilihat suhunya ada di 41 derajat. Ini suhunya super adem. Oke, jadi untuk kekurangan dan kelebihan dari HP Victus ini, yang pertama kelebihannya laptop ini umurnya belum tua ya, baru 2 tahun, itu masih baru-baru launching, rasanya baru launching kemarin tahun 2023 akhir laptop ini. Kalau aku lihat di support SSR-nya dia keluaran tahun 2023 November. Berarti laptop ini di tahun 2024 pun masih diproduksi. Dan sepertinya udah discontinue karena aku ngeliat sudah ada yang FF generasi 13 dan Ryzen 7 7000 atau 8000 sih kalau aku lihat. Cuman memang harganya jauh sih. Untuk beli barunya sama bekasnya harganya bisa beda sampai 5 sampai 6 juta maybe. Itu merupakan duit yang lumayan ya, 5 sampai 6 juta. Kalau kalian cari laptop lagi dapat itu Asus TUF yang masih GTX 5-6 juta dapat. Cepet 2 laptop, mending beli second sih kalau aku ya, tergantung budget kalian ya. Kalau budget kalian nutut ya ambil. Oke, kalau kalian ada kritik, saran, atau mungkin aku salah dalam pembahasan, bisa kalian beritahu di komen, atau kalian punya pendapat lain tentang laptop ini, aku mau denger jawaban kalian di komen ya. Dan jangan lupa like dan subscribe karena ini video ketigaku dari review laptop. Jadi aku sangat memerlukan support kalian ya. Terima kasih sudah mensupport YX Tech Review, dan aku bertemu kalian di video berikutnya. Sampai jumpa.